pagi. Kembali dengan channel Nganjuk TV. Kali ini masih membahas tentang kelanjutan penetapan Sima Sri Jaya Merta yang ada pada Prasasti Candi Lor. Sebagaimana beberapa hari yang kemarin saya telah membahas masalah penetapan Sima Sri Jaya Merta ini, yaitu khusus membahas masalah pejabat yang memerintahkan untuk menetapkan Sima di Kakatikan Sri Jaya Merta itu. Kali ini saya ingin membahas khusus tentang seberapa luas sebenarnya tanah yang mendapat hak swatrantara dari Raja Sindok itu untuk Wanwa Kakatikan Sri Jaya Merta. Penetapan Sima yang tidak kalah pentingnya adalah penetapan atau keterangan hasil dari daerah itu sebelumnya. Itu harus tercatat terlebih dulu dan itu harus disampaikan dulu, karena itu akan menjadi bahan di dalam menuliskan prasasti. Seperti kemarin saya sampaikan, urut-urutan untuk menetapkan prasasti itu adalah Raja Sindok memerintahkan kepada Mapinggi Kalih, Pu Sahasra dan Pu Bariswara, kemudian diteruskan oleh seorang pejabat tinggi kerajaan, atau yang saya sampaikan kemarin adalah seperti jabatan seperti Menteri Dalam Negeri, kemudian diterima oleh pejabat daerah yang diberi hak swatantra, yaitu diberikan kepada Samget Pu Anjuk Ladang. Nah, sekarang status tanahnya itu tanahnya siapa, luasnya seberapa, kewajiban dan hak-haknya seperti apa. Ini yang perlu dipahami. Sebagaimana tertera di dalam isi prasasti Candi Lor, itu sangat jelas sekali bahwa luas tanah milik Samget Pu Anjuk Ladang yang di atasnya dibangun tempat suci, bangunan suci, kemudian diberikan hak swatantra oleh Raja Sindok, itu memiliki luas tanah berapa hektar. Karena pada waktu itu terus terang aja tidak menyebutkan hektar, tapi menyebutnya adalah lampit. Jadi luas tanahnya yang diberikan untuk sebagai bebas dari pembayaran pajak itu adalah 6 lampit dan kebutuhan KD. Kebutuhan KD itu adalah tenaga kerja bakti. Sayang sekali di dalam prasasti Candi Lor itu kebutuhan KD-nya hurufnya hilang, sehingga tidak bisa terbaca berapa orang yang kebutuhan KD sebelumnya yang biasa dikirim ke kerajaan untuk kerja bakti itu, sehingga tidak bisa saya jelaskan jumlah orang, jumlah KD untuk kebutuhan kerja bakti itu. Tapi untuk luas 6 lampit saya bisa menyampaikan, karena dari beberapa sumber yang pernah saya baca dan bukunya itu sangat jelas sekali, dari kumpulan-kumpulan prasasti itu disebutkan 6 lampit itu sama dengan 81 sampai dengan 92 hektar. Nah, hitung-hitungannya seperti apa? Satu lampit itu identik dengan 20 tampah. Satu lampit sama nilainya dengan 20 tampah. Ini ada istilah lagi, tampah. Tadi lampit belum paham, sekarang ada tampah. Satu tampah itu berapa? Satu tampah itu kalau dibuat meter
itu sama dengan 6.765 meter persegi sampai 7.650 meter persegi. Itu kalau zaman dulu itu mungkin ukuran sawah itu biasanya satu bahu. Nah, untuk selanjutnya kemudian saya kalikan 6 lampit kali 20 kali 6.765 meter persegi tadi, ketemunya 81 hektar sampai dengan yang angka tertinggi tadi akhirnya ketemu sekitar 92 hektar. Jadi tanah yang ditetapkan untuk mendapatkan hak Sima Swatantra di Kakatikan Sri Jaya Merta tadi, kisaran luasnya adalah 81 hektar. Itu angka yang luas yang terkecil, bisa lebih. Gusindo juga pernah menetapkan tanah perdikan di Hering di Kujon Manis, itu tanahnya seluas 6 tampah, nggak salah 6 tampah satu suku. Nah gitu, tinggal ngitung saja. Kalau satu tampah tadi luasnya sekian, satu suku itu saya belum menemukan. Itu ya antara 2-3 hektar sampai 3 hektar karena jadi tidak luas, karena memang pada waktu itu seorang tokoh itu Pudakhil sama istrinya itu, dia Bendel itu membeli tanah untuk bangunan suci, kemudian bangunan tanahnya itu dan itu diwakafkan. Kemudian karena biaya untuk pemeliharaan bangunan suci Wihantan itu mahal, maka dimintakan kepada raja agar dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi beda dengan yang ada di Kakatikan Sri Jaya Merta ini, bahwa pembebasan tanahnya memang hadiah langsung dari raja, tapi kalau di Hering itu tidak permohonan. Jadi mengajukan proposal kepada raja agar tanahnya itu dibebaskan. Sama seperti penetapan Sima di daerah lain, hanya 2 yang saya sebutkan kemarin, yaitu Linggasutan yang ada di Malang dan Kakatikan Sri Jaya Merta. Dan perlu dipahami juga bahwa di antara media batu pala yang dijadikan media untuk menuliskan prasasti itu, Jaya Stamba, menurut saya Jaya Stamba yang paling bagus dan paling besar. Hanya saja di situ banyak bait-bait yang hilang, banyak bait-bait yang hilang, terutama pada sisi kanan dan sisi kiri itu tidak terbaca sekali. Sebenarnya pada sisi kanan dan sisi kiri itu berisi tentang pesta. Jadi pada prosesi terakhir itu berupa pesta. Itu tidak ada sama sekali, tidak ada mungkin tapi tidak terbaca. Kemudian luas tanah 6 lampit tadi seidentik dengan 81 hektar, itu saya pikir ya luas sekali. Kalau diambil titik tengahnya itu di Candi Lor sana, kalau ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, itu ya hampir 1 kilo luas. Terus di situ tokoh yang memiliki tanah itu namanya Samget Pu Anjoladang. Jadi tanah itu sebenarnya tanahnya Samget Pu Anjoladang. Itu tertera di Prasasti Candi Lor sangat jelas sekali. Jadi punya pemilik lahan itu namanya adalah Samget Pu Anjoladang. Nah, sebenarnya apa? Prestasi apa sebenarnya yang dimiliki rakyat Kakatikan Sri Jaya Merta sehingga Raja Sindok begitu cintanya dengan rakyat yang ada di
Kakatikan Srijaya Merta itu ada cerita begini. Jadi pada tahun 929 pada era-era itu Sindho memindahkan kota raja Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah itu ke Jawa Timur. Tapi perlu diingat bahwa Sindho itu memiliki satru bebuyutan, yaitu dari Swarnadwipa pada zamannya dimulai dari zamannya yang raja dari Palembang itu pada masa Rakyat Pikatan itu sudah bermusuhan dengan Mataram kuno karena dia menganggap punya trah untuk menduduki raja di pada saat itu bangsa Salendra, tetapi kenyataannya tidak kalah dengan Rakyat Pikatan yang bergelar Abhiseka, anak menantu. Itu akhirnya terjadi permusuhan. Jadi pada waktu itu terjadi perang antara Bala Putra Dewa dan Rakyat Pikatan, tapi Bala Putra Dewa kalah. Akhirnya dia kembali lagi ke Palembang, ke Swarnadwipa. Nah itu muncul perseteruan terus, akhirnya sampai puncaknya mungkin mengejar trah dari bangsa Salendra. Itu diperkirakan pada tahun 928 itu terjadi guncahan gunung Merapi meletus, yang sampai sekarang ini juga terus meletus. Itu besar-besaran sekali, bahkan menurut sejarahnya akhirnya tanah kota raja harus dipindahkan ke Jawa Timur. Tapi dalam perjalanan dia terkejar sampai di Kakatikan Srijaya Merta sini, itu dia terkejar, akhirnya terjadi perang dipimpin oleh Bu Sindho sendiri, sedangkan dari Kakatikan Srijaya Merta dipimpin pemilik wilayah yaitu Samgat Pu Anjulada. Akhirnya menang, diceritakan menang. Ini sebagaimana tertera di dalam Prasasti Candi Lor, di dalamnya ada kata-kata Satruniro. Satruniro itu musuh bebuyutan. Itu makanya saya percaya bahwa memang pada waktu itu terjadi perang yang terjadi di wilayah Kakatikan Srijaya Merta, karena jas tambahnya pun melambangkan itu adalah sebagai tugu kemenangan, sehingga klop kalau itu dikatakan sebagai tugu kemenangan bahwa rakyat Kakatikan Srijaya Merta dulu itu berhasil membantu Sindho. Nah, Sindho sendiri itu pada waktu ke wilayah Kakatikan Srijaya Merta itu apa semata-mata minta bantuan? Saya pikir terlalu dini ya kalau kita mau mengatakan seperti itu. Perlu dicatat bahwa di dalam prasasti itu ada seorang tokoh Brahmana, itu ada dua tokoh Brahmana pada bait 48 dan 49. Itu pada bait 48 itu ada seorang tokoh yang bernama Empu Mahaguru, yaitu yang dia pertapannya berada di Kasayan Tanjung. Dia seorang Dharmaya, jadi penanggung jawab bangunan suci di Kasayan Tanjung. Dan ada Brahmana yang kedua, yaitu namanya Empu Koksanda, yang diberi tanggung jawab di bangunan suci Srijaya Merta. Dia penanggung jawab dua bangunan suci sekaligus, yaitu Dharmaya dan Wihantan. Dharmaya itu untuk orang Hindu, Wihantan itu untuk orang Buddha. Ini makanya saya berani mengatakan bahwa di Nganjuk sejak Mataram kuno itu sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi antar agama itu sudah rukun. Padahal perlu diketahui bahwa sebelum pemerintahan Kota Raja Medang ini dipindahkan di
di Jawa Tengah itu sering kali terjadi permusuhan antar dua agama itu. Tapi entah benar atau tidak, itu yang saya baca seperti itu. Itu sering kali, tapi kenyataannya di Nganjuk itu bisa rukun.